Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan semangat belajar di rumah. Oke, untuk kesempatan kali ini materi pertama kita di awal pembelajaran kita akan membahas tentang kalimat thayyibah. Sebelum itu kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kalimat thayyibah kali ini akan membahas tentang kalimat thayyibah subhanallah atau tasbih, masya Allah, dan Allahu Akbar atau kalimat takbir. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang kalimat thayyibah tasbih atau subhanallah. Nah, anak-anak tentu sudah tahu arti dari kalimat thayyibah itu apa. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik, diucapkan ketika kita melihat sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang baik, ya. Subhanallah atau tasbih diucapkan ketika kita melihat atau merasakan sesuatu yang mengagumkan. Kita kagum terhadap sesuatu atas keesaan Allah, atas kekuasaan Allah, ya. Atau melihat sesuatu yang mengagetkan, mengejutkan. Kagum, terkejut atas kekuasaan Allah. Contoh saja ketika kita melihat di televisi ada kejadian gempa bumi atau gunung meletus. Itu kan hal yang mengejutkan, mengagumkan, ya. Kita kaget, mengejutkan. Melihat kekuasaan Allah yang begitu besarnya, melihat gunung yang bisa meletus dan mengakibatkan bencana alam. Atau kita melihat tsunami yang begitu dahsyatnya, angin puting beliung yang memporak-porandakan permukiman. Itu kan hal yang mengejutkan. Kita ucapkan subhanallah ketika melihat itu. Kita mendengar petir yang begitu menggelegar, yang mengejutkan kita, yang mengagetkan kita. Kita ucapkan subhanallah. Arti dari subhanallah adalah maha suci Allah, ya. Kita mensucikan keesaan Allah, mensucikan kekuasaan Allah. Menerapkan lafal kalimat thayyibah subhanallah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berzikir. Kita setelah sholat fardu kita membaca subhanallah. Kalau di sekolahan kita mengucapkan subhanallah 11 kali, ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, atau boleh 33 kali. Nah, berzikir kita ucapkan subhanallah. Dalam sholat pun kita mengucapkan subhanallah. Ketika ruku kita mengucapkan subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika sujud kita mengucapkan tasbih, kalimat tasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kedua yaitu melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengejutkan. Contohnya mendengar petir, melihat kilat atau badai. Ketika kita melihat kilat, kita ucapkan subhanallah karena mengejutkan kita, mengagetkan kita. Yang ketiga yaitu mengingatkan imam ketika lupa, ya. Mengingatkan imam ketika lupa gerakan sholat. Contoh, anak menjadi makmum, ya. Anak-anak menjadi makmum, ada orang menjadi imam yang lupa gerakan sholatnya. Harusnya i'tidal atau harusnya sujud, tapi dia langsung berdiri. Atau dia lupa rakaat imam, rakaat sholat, ya.
imam lupa rakaat sholat yang harusnya masih 1 rakaat, tapi sudah berdiri lagi, ya. Intinya imam lupa gerakan sholat, maka anak-anak mengingatkan dengan membaca tasbih subhanallah, maka imam akan tersadar bahwa dia lupa gerakan sholat, ya. Kalau laki-laki mengingatkan dengan membaca tasbih subhanallah, sedangkan perempuan mengingatkan dengan menepuk tangan, ya. Yang kedua, pembahasan kedua yaitu kalimat thayyibah masya Allah. Kalimat thayyibah masya Allah diucapkan ketika kita melihat ciptaan Allah yang indah, yang mengagumkan, ya, yang mengagumkan. Contoh saja kita melihat kebun yang luas, ya, kita bertamasya bersama ayah bunda di kebun apel atau kebun stroberi yang terhampar luas, ya, berwarna-warna, atau kita melihat pelangi yang indah berwarna-warna, kita mengucapkan masya Allah, karena Allah yang menciptakan hal tersebut. Allah lah yang menciptakan keindahan tersebut, ya. Kita naik gunung, kita melihat pemandangan yang hijau yang bagus, ya. Kita bertamasya di pantai, kita melihat laut yang indah, hamparan laut yang indah, ya, penuh dengan pasir-pasir yang bagus, kita ucapkan masya Allah. Arti dari masya Allah adalah inilah yang dikehendaki Allah. Allah lah yang berkehendak. Allah yang menghendaki kebun apel menjadi bagus, pelangi, berwarna-warna, ya, pantai yang indah. Itu semua kehendak Allah. Menerapkan lafal kalimat thayyibah masya Allah dalam kehidupan sehari-hari, mengungkapkan kekaguman atas indahnya ciptaan Allah. Ketika kita melihat ciptaan Allah yang indah, kita merasa kagum, kita ucapkan masya Allah. Yang ketiga yaitu kalimat Allahu Akbar atau kita sebut takbir, ya. Kalimat takbir berarti Allah Maha Besar. Kita meyakini kebesaran Allah. Allah yang menciptakan gunung yang menjulang, yang kokoh. Kita ucapkan takbir, Allahu Akbar. Biasanya kita ucapkan takbir itu ketika sholat, ya. Ketika sholat kita mengucapkan takbir, takbiratul ihram, ya. Rukuk kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Sujud kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar, ya. Selain dalam sholat kita mengucapkan takbir juga ketika adzan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika adzan kita mengucapkan takbir, kita mengungkapkan kebesaran Allah. Menerapkan lafal kalimat thayyibah Allahu Akbar dalam kehidupan sehari-hari, ketika berzikir dalam sholat. Contoh yang pertama, ini jelas ketika kita sholat berjamaah. Setelah sholat kita mengucapkan Allahu Akbar, berzikir, ya, berzikir. Biasanya kita ucapkan atau kita baca 11 kali setelah tasbih. Tasbih 11 kali, subhanallah, subhanallah. Lalu alhamdulillah, baru takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang kedua, ketika menghadapi bahaya atau masalah
ya yang dialami. Yang ketiga, melihat atau mendengar, merasakan kemahakuasaan Allah. Seperti terjadi gempa bumi, kita merasakan gempa bumi yang dahsyat, kita ucapkan Allahu Akbar, takbir, ya. Kalau melihat kita ucapkan Subhanallah. Tapi kalau kita merasakan sendiri, kita ucapkan takbir, ya. Ketika kita tertimpa suatu musibah, ya, yang kita ingin lepas dari musibah tersebut, kita ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ya. Contoh, terjadi banjir, ya, kita ucapkan takbir, Allahu Akbar. Baik anak-anak, untuk materi pertama kita yang membahas kalimat thayyibah, tadi yang pertama yaitu tasbih, Subhanallah. Yang kedua itu Masya Allah. Yang ketiga yaitu takbir, Allahu Akbar. Nah, ketiga kalimat thayyibah tersebut silakan anak-anak baca sendiri, anak belajar sendiri di rumah. Dan untuk tugasnya anak-anak mengerjakan skala sikap yang ada pada halaman 6. Di bawah ada kolom-kolom, ya. Anak-anak centang setuju atau tidak setuju, ya, di dalam kolom. Cukup sekian dari Pak Hidayat untuk materi kali ini. Kurang lebihnya minta maaf. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.